Halo semuanya, perkenalkan namaku Richard dari program studi akuntansi sektor publik. Video ini adalah video bagian kedua dari SIMAK yuk untuk pembahasan UTS genap statistika terapan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak yuk. Soal nomor 4. Perguruan tinggi XYZ sangat yakin bahwa dengan adanya mata kuliah praktikum, nilai akhir mahasiswa akan meningkat. Pada tahun 2024, dari total 30 kelas yang mengikuti praktikum, sebanyak 26 kelas menunjukkan peningkatan nilai dan 4 kelas lainnya mengalami penurunan. Dari data tersebut, ujilah pernyataan bahwa 90% lebih kelas mengalami peningkatan nilai dengan tingkat signifikansi 5%. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengetahui dulu hipotesisnya. Hipotesis itu ada H0 dan juga H1. Jadi, H0 itu adalah hipotesis yang mengandung unsur sama dengan. Sedangkan H1 itu yang tidak mengandung unsur sama dengan. Nah, di sini terlihat bahwa hipotesisnya itu 90% lebih kelas. Berarti dia lebih dari. Tidak ada sama dengannya. Berarti dia ini masuk ke H1 atau hipotesis alternatifnya. Jadi H1 itu lebih dari 90% atau H1 lebih dari 0,9. Sedangkan untuk H0 ini lawan dari H1. Jadinya tandanya dibalik dan juga diberi tanda sama dengan. Jadi H0-nya itu adalah kurang dari sama dengan 0,9. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, karena tandanya itu adalah lebih dari, maka uji ini tuh satu arah ke kanan. Maksudnya satu arah ke kanan itu seperti apa? Seperti ini. Jadi, misalnya ada suatu daerah yang diarsir dari sebelah kanan, area peluang. Nah, jadi ketika ada Z-score yang berada di area ini, misalnya di sekitar 2, misalnya di 2,5 di sini, maka itu tuh dia akan masuk ke area tolak H0. Maksudnya tolak H0 itu apa? Jadi, hipotesisnya itu bisa tertolak atau hipotesisnya itu kurang tepat gitu. Nah, kalau misalnya dia Z-score di luar ini, area ini, maka H0-nya itu bisa diterima. Oke, bisa dimengerti ya. Setelah mengetahui hal tersebut, kita harus mengetahui satu hal lagi, yaitu untuk mencari Z hitungnya. Untuk soal ini, kita dapat menghitung Z hitungnya dengan rumus bagi berikut. Z hitung sama dengan akar P cup dikurangi P per akar P dikali 1 dikurang P per N. P cup di sini adalah jumlah yang mau diuji dibagi total populasi atau sampelnya. Jadi yang mau diuji tadi itu kan 26 kelas. Sedangkan total semua kelas itu ada 30. Berarti 26 dikurangi 30. Untuk P cup. Maaf, 26 dibagi 30. Kemudian untuk P-nya itu sendiri adalah hipotesis awalnya P0, yaitu 0,9 atau 90% tadi. Lalu N itu adalah jumlah kelasnya. Kita lihat perhitungan seperti ini. Jadi ini 0,86667 ini didapat dari 26 dibagi 30. Lalu P itu adalah 0,9 per akar P-nya 0,9 dikali 1 min P. P-nya ini 0,9, jadi 1 kurang 0,9 jadi 0,1. Dibagi N, itu 30. Didapatkan hasilnya minus 0,0333 dibagi akar 0,003. Didapatkan hasilnya setelah dibulatkan itu minus 0,608. Nah, ini adalah Z hitungnya. Nah, selanjutnya, karena tingkat signifikansinya itu 5% atau 0,5, jadi 0,05. Jadi 0,05 itu mewakili luas daerah yang diarsir dari kanan. Sedangkan tabel ini tuh luas yang diarsir dari kiri. Karena total grafik di yang seperti lonceng itu, kalau diarsir semua itu penuh 1, maka kita harus kurangi 1 dikurangi berapa supaya menghasilkan 0,05. Berarti kita harus cari di tabel Z ini yang hasilnya itu 0,95. Gitu. Karena 1 dikurangi 0,95 itu 0,05. Nah, kita lihat di tabel, ternyata ketika Z-score-nya itu 1,645, area yang diarsir itu 0,95. Jadi, bisa dilihat dari ilustrasi ini,
kurang lebih titik 1,645 itu di situ. Nah, jadi dia ini akan diarsir dari kanan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, jadi ketika z-score-nya itu berada di kanannya 1,645, dia akan masuk ke tolak H0. Sedangkan kalau ada di kirinya 1,645, dia akan masuk ke terima H0. Kita bisa lihat bahwa Z hitung kita dapat itu minus 0,608. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Z hitungnya itu kurang dari Z kritisnya. Jadi disimpulkan bahwa Z itu berada pada di daerah terima H0. Sehingga tidak dapatkan cukup bukti untuk menolak bahwa lebih dari 90% kelas mengalami peningkatan nilai setelah praktikum pada tingkat signifikansi 5%. Jadi hipotesis yang tadi itu tuh diterima gitu. Soal nomor 5. Sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang mengatur bobot dan ukuran secara rutin memeriksa paket untuk menentukan apakah berat isinya setidaknya sama besar dengan yang diiklankan pada paket. Sampel acak dari 18 wadah yang kemasannya menyatakan bahwa isinya berbobot 8 ons diambil. Isinya ditimbang dan hasilnya seperti data di bawah ini. Yang diminta adalah A. Buatlah interval estimasi rata-rata berat wadah pada paket. B. Dapatkah disimpulkan bahwa rata-rata wadah diberi label yang salah? Gunakan tingkat signifikansi 1%. Jadi seperti biasa, kita harus dalam soal hipotesis, kita harus mengetahui dulu hipotesisnya, H0 dan H1-nya. Untuk menentukan hipotesisnya ini satu arah atau dua arah. Satu arah ke kanan atau satu arah ke kiri, atau dari dua arah. Jadi di sini kita lihat bahwa sampel acak dari 18 wadah itu menyatakan bobotnya isi 8 ons. Berarti sama dengan 8 ons. Benar-benar jelas sama dengan 8 ons. Berarti H0-nya ini sama dengan 8. Sedangkan untuk H1-nya berarti lawannya dari sama dengan, yaitu H1 tidak sama dengan 8. Jadi karena dia sama dengan dan tidak sama dengan, berarti ini adalah hipotesis dari dua arah. Oke, yang pertama kita buatlah interval estimasi rata-rata berat wadah pada paket. Ketahui bahwa N sama dengan 18, jumlah sampel yang diambil, tingkat signifikansinya alfanya 1%, berarti confidence levelnya 99%. Berarti confidence level ini diambil dari 100% dikurangi sama alfanya. Bobot di labelnya itu 8 ons, dan di sini kita harus menggunakan distribusi T. Karena yang kita ambil, kita ujikan itu kurang dari 30. Pertama-tama karena kita disuruh hitung estimasi rata-rata, tentu kita harus menghitung rata-rata dari data yang didapatkan terlebih dahulu. Jadi X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Jadi total semua data yang ada dibagi sama N-nya yaitu 18. Temukan bahwa X bar sama dengan 142,26 dibagi 18. Hasilnya X bar sama dengan 7,903. Selanjutnya, kita harus menghitung standar deviasinya. S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat per N-1. Karena ini adalah sampel, maka menggunakan N-1. Ditemukan seperti ini. Sehingga ditemukan S sama dengan akar 0,1254 per 17. S sama dengan akar 0,00737. Ditemukan S sama dengan 0,08586 atau dibulatkan menjadi 0,086. Nah, selanjutnya kita harus melihat terlebih dahulu dari tabel T-nya ini. Karena tadi hipotesisnya itu berasal dari dua arah, maka dia itu harus dibagi 2. Karena tingkat signifikansinya itu 1% dibagi 2, berarti 0,005 ketika di area in one tail ya. Berarti kita harus mencari yang di sini. Karena ketika area in one tail-nya itu 0,005, itu sama aja seperti ketika area di two tails-nya ini 0,01. Jadi ketika dia berada dari satu arah dan dari dua arah, maka itu tuh sama aja. Jadi ibaratnya yang kalau dari dua arah ini, dua kalinya dari yang satu arah ini. Nah, jadinya area yang kita pakai itu yang di sini. Yang kalau area in one tail-nya 0,005 dan ketika di two tails-nya 0,01. Nah, kemudian di sini ada yang namanya degrees of freedom atau DF. DF ini adalah N dikurang 1.
N yang kita uji tadi itu ada 18, lalu dikurang 1, jadinya 17. Berarti kita harus cari ketika DF-nya 17, dan yang di sini adalah 0,01. Berarti kita temukan bahwa hasilnya adalah 2,898. Kembali lagi. Jadi, diketahui bahwa T 0,005,17 itu 2,898. Nah, di sini setelah kita mengetahui T-nya, kita dapat menghitung margin of error-nya. Atau seberapa jauh dia bisa error begitu dari perhitungannya. Jadi rumusnya ME sama dengan T yang ditemukan dari tabel dikali dengan S standar deviasi dibagi dengan akar N. Itu total semua yang diuji. Jadi T-nya yang dapat itu 2,898 dikali 0,086 per akar 18. Jadi ditemukan bahwa ME-nya itu 2,898 dikali 0,02027. Jadi dibulatkan hasilnya ME itu kurang lebihnya 0,0587. Nah, setelah ketemu ME, kita dapat membuat intervalnya, yaitu CI sama dengan X bar yang ditemukan tadi, yaitu 7,903 plus min ME. Karena bisa kurang, bisa lebih. Jadi untuk yang min, tinggal 7,903 dikurangi 0,059. Dapatkan CI-nya 7,844. Untuk yang plus, CI-nya sama dengan 7,903 tambah 0,059. Dapatkan CI sama dengan 7,962. Jadi ini adalah intervalnya. Yaitu intervalnya, estimasi rata-rata beratnya itu 7,844 sampai 7,962. Lanjut ke B, yaitu kita harus menyimpulkan, apakah dapat disimpulkan bahwa rata-rata wadah itu diberi label yang salah. Tingkat signifikansinya 1% digunakan. Nah, sesuai yang tadi kita jelaskan bahwa ini adalah hipotesis dari dua arah. Karena menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan. Dan juga dengan tingkat signifikansi 1%. Kita dapat menggunakan uji T di sini. Uji T itu yaitu T sama dengan X bar. X bar itu yang didapatkan tadi, rata-rata yang diuji tadi. Nah, mu di sini adalah yang tertera di label tadi, atau yang kita hipotesiskan. Yaitu si 8 ons tadi. Per S, yaitu standar deviasi dibagi dengan akar N, yaitu total semua wadah atau sampel yang diuji. Ketemu bahwa T sama dengan X bar, yaitu 7,903 dikurangi mu-nya 8 per standar deviasinya 0,086 dibagi akar N, yaitu 18, akar 18. Jadinya T sama dengan minus 0,097 dibagi 0,02027. Jadi temukan T-nya itu kurang lebih minus 4,786. Nah, jadi setelah kita ketemu T ini adalah T hitung. Jadi, ketika T hitung itu, kita dapat mutlakan. Kita harus mutlakan. Karena dimutlak, jadi minus 4,786 ini jadi positif, jadi 4,786. Nah, karena T hitung yang kita dapatkan itu lebih dari T yang dijumpai di tabel, yaitu 2,898. Jadinya ini tuh seperti yang dijelaskan tadi, bahwa 4,786 ini berada di kanannya 2,898. Berarti 4,786 ini berada di daerah tolak H0. Jadinya dapat disimpulkan bahwa rata-rata berat paket itu berbeda dengan yang tertera di label. Seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan UTS Genap Statistika Terapan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan atau kesalahan lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.